dengarkan dari Bu Munte bagaimana kita semua harus berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan, dan juga harus mengasihi sesama. Golden rule, apa yang kita ingin orang lakukan kepada kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Lalu bagaimana prakteknya kita hidup dalam satu gereja, dalam satu tubuh Kristus. Kita semua harus bersatu, amin. Kita harus berubah dan berbuah. Mari sama-sama katakan berubah dan berbuah. Sebabnya malam ini saya mau sampaikan untuk mengerjakan semua hal tadi, biarlah kita masing-masing memiliki iman yang berani. Jangan kita dengarkan firman Tuhan, terlalu tinggi itu, terlalu susah untuk mengerjakannya, terlalu besar itu. KKS-ku sudah terlalu banyak perpecahan, susah kalau dibilang bersatu. Saudaraku, biarlah kita punya iman yang berani. Apa kata firman? Sanggup kita melakukannya. Bisa kita melakukannya. Seberapapun halangan atau tantangan, problema yang membuat kelihatannya itu tidak bisa dilakukan, kita tidak terima itu. Yang kita terima adalah apa kata Tuhan, itu pasti jadi. Malam hari ini sama-sama kita berkata, saya punya iman yang berani. Keberanian iman. Amin. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan apa saja. Dan Tuhan itu hidup ada di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Apa yang dikatakan oleh firman, ya dan amin. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari berani untuk memiliki iman bagi hidup kita masing-masing, baik secara pribadi tadi, juga di dalam tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus yang masing-masing kita memiliki tempat, masing-masing kita memiliki bagian, memiliki karunia, masing-masing kita penting. Amin. Jadi kalau selama ini ada sesuatu Tuhan taruhkan dalam hati saudara, satu visi, satu panggilan, satu tugas, saudara merasa itu terlalu besar, terlalu sulit, mulai malam ini saudara berkata, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Saya berani beriman, tidak ada yang mustahil kepada saya. Saudara tidak lagi lihat kepada sumber daya saudara yang terbatas. Saudara lihat kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Apa janji Tuhan yang Tuhan hidupkan dalam hati saudara masing-masing, saudara yakin betul itu bisa digenapi. Amin, saudaraku. Saudara masih ingat kisah Abraham? Bagaimana Tuhan menjanjikan kepada dia memiliki anak. Dia sudah tua, mustahil bagi dia memiliki anak, tapi dia memiliki iman yang berani. Mari saya bacakan dalam Roma 4 ayat 18 sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Apa suara Roh Kudus dalam hati saudara? Apa visi Tuhan yang besar Tuhan taruh dalam hati saudara? Apa janji Tuhan yang selama ini pada waktu yang lalu hidup tapi telah redup dalam hati saudara? Malam ini nyalakan kembali, bangkitkan kembali. Jangan katakan, oh sudah terlalu lama, tidak mungkin lagi. Di sini dikatakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Mustahil dia sudah tua punya anak, tapi dia tetap berani beriman kepada Tuhan. Malam hari ini saudara juga demikian. Apalagi besok kita KKR, saudara yang selama ini penakut, tidak pernah melihat saudara bisa berhasil bawa jiwa. Saudara punya iman, saudara berani bawa jiwa pada esok hari. Dan untuk seterusnya, walaupun sudah siap KKR, saudara berani melihat saudara seorang pemenang jiwa, berhasil membawa jiwa tiap-tiap minggu kepada kebaktian minggu saudara, kepada kebaktian kelompok sel saudara. Saudara yang selama ini merasa Tuhan memanggil saudara menjadi pemimpin, tadi saudara baca dalam buku Efesus,
Saudara tidak berani jadi PKS sebelumnya, mulai malam ini saudara sambut panggilan Tuhan. Berani menjadi pemimpin, berani menjadi PKS, berani menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan meletakkan saudara dalam dunia sekuler sana. Karena tidak ada yang kebetulan. Di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja, biarlah saudara menjadi terang, menjadi garam di sana. Saudara juga berani patuh kepada firman berapapun harganya. Saudara, di saat kita mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, pasti akan ada masalah yang terjadi. Dan kerap kali manusia ini punya kecenderungan untuk menyelesaikan satu masalah. Kita lebih suka mengambil jalan aman, yang mana jalan mudah yang tidak merepotkan kita, yang tidak membahayakan nama baik kita. Kita lebih suka mengambil jalan pintas daripada mengambil jalan yang benar. Kerap kali jalan yang benar itu lebih sulit, lebih membayar harga. Kenapa? Karena jalan yang benar membutuhkan iman yang berani. Yang berani berdiri sendirian ketika tidak ada orang lain yang mendukung kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh teladan bagaimana hamba-hamba Tuhan memiliki iman yang berani di tengah-tengah persoalan, kesukaran, bahkan penderitaan yang mengancam resikonya nyawanya sendiri. Ketika semua orang berkata tidak dapat, dia berkata dapat. Semua orang berkata tidak mungkin, dia berkata mungkin. Semua orang berkata tidak bisa, dia berkata bisa. Demikianlah kita pada malam ini. Kalau saudara ingat kisah mengenai 12 orang pengintai, mayoritas berkata tidak bisa. Hanya 2 orang, minoritas berkata bisa. Kerap kali suara yang benar, iman yang berani, terlihat sebagai golongan minoritas. Tetapi sebenarnya bersama Tuhan, kitalah mayoritas. Haleluya saudara. Malam ini saya bacakan contoh teladan seorang hamba Tuhan memiliki iman yang berani, namanya Kaleb. Dari Bilangan 13 ayat 26 sampai 33 saya bacakan. Langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jangan seperti mereka ini. Lihat diri saudara jangan seperti belalang, tapi sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Punya iman yang berani. Firman Tuhan dalam Markus 11:23-24 berkata, bukan berkata tentang gunung. Ini semua yang dikatakan 10 pengintai adalah tentang persoalannya, tentang gunung. Oh, di sana orangnya besar-besar seperti raksasa, kita seperti belalang. Tidak mungkin. Kabar busuk itu racun, perkataan yang tidak membawa kehidupan. Kita tidak berkata tentang gunung. Iman yang berani berkata kepada gunung. Katakan amin lebih kuat lagi.